إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما halaman 58. Hal-hal yang bergantung dengan mayat. Nah, masalah orang mati. Apabila seorang muslim meninggal dunia yang bukan mati syahid, artinya mati biasa. Manusia ini macam-macam matinya, ada mati syahid, ada mati biasa, ada mati mudar, menudar, tahun apa mati ya. Nah, maka fardu kifayah atas orang-orang yang mengetahuinya 4 macam. Jadi bila tetangga kita, keluarga kita meninggal, 4 macam yang wajib digawi. Bagi kita, keluarga kita, tetangga atau jiran kita. Pertama, memandikannya, mandi dulu. Kemudian yang kedua, membungkusnya, mengapannya gitu. Yang ketiga, menyembahyangkannya. Yang keempat, menanamnya. Jadi 4 macam. Cuma sebelum dimandiakan dan mandi mayat nih, biasanya kita bersihi lalu parutnya lah, keluarkan kotoran-kotoran, dibawa peminyuan. Habis kalau jadi memandi kadang alik lagi kena. Ini kada dibuang, pas memandi dong mandi biji lumut kan. Nah, jadi buangnya lo keluarga, terutama anak dulu bersihkan. Di uruti parutnya mah. Ini apa tempat keluar kotoran tuh tagang deh udah ulenya keluar tuh gana. Nah kalau dia bawa bubulik lagi, kalau nya hidupnya kan bubulik. Nah kalau nya udah mati tuh gana. Kalau berfungsi lagi. Nah jadi di situ keluar taros tuh. Jadi habis akan keluarkan dulu kotoran. Nah sudah itu hanya dibawa dibujur dalam menghadap arah kiblat. Nah karena sampai waktunya hanya mandi. Nah yang kedua membungkusnya macam-macam kena. Mun kada dina apa-apa nan bungkusakan, boleh aja pakaiannya bungkusakan. Kada ada kain putih misalnya, kain apa nang ada. Yang bahari itu lawang karung guni, karung beres itu nang bahari kan. Kada ada jangan Jepang nih jar, ada kain. Seorang aja kain anu baju. Nah itu jadi nang mati itu dibungkus dulu nih. Karena ada lagi nang dibungkus akan. Nah karena hanya menyembelihkannya. Nah apabila yang mengetahui hanya seorang, sekong aja nang tahu. Keempat macam ini hukumnya fardu ain. Surangan, memandi surangan, mengapan surangan, menyembelihkan surangan, memasak pun surangan. Mau terjadi ini di bagian di hutan, di Pandulangan kan, orang belikan pas seorang itu dua-duanya kawan gering. Nah, bila surangan hukumnya fardu ain. Bila orang kampung hukumnya fardu kifayah. Jadi di antara itu sebagiannya mewakili memandiakan, membungkus, menyembelihkan dengan sudah lapas sakampunganan. Dan hukum nang banyak itu hukumnya sunat aja lagi, sunat makat kada fardu kifayah lagi. Nang fardu kifayah itu tetangganya, keluarganya, nah gitu. Nah kemudian nang memandikan mayat. Amunnya nang ada bisa ini lah. Sakurang-kurang memandi mayat
dengan meratakan air ke seluruh tubuh mayat sekali. Ubui, wah, udah bersih bang duluan. Kalau ada nang beta, beta, ngulung bersih, ubui lagi sudah, bungkus. Nah itu paling kurang. Dan sebaiknya, nah abdalnya kita 3 kali. Pertama dengan air sabun, yang kedua dengan air bersih, yang ketiga dengan air bercampur sedikit kapur barus. Nah, jadi 3 macam banyunya. Air sabun dulu, bubur. Tontong air sabun mulai kepala sampai ke betis, hanyar air bersih. Lah sekali. Hanyar air nambah campur lawan kapur barus. Siring akan ke kiri, sebelah kanan pulang. Nah, besok. Tahu udah mayatnya bersih kan, membubui aja lagi. Nah, hukumnya memandi ini wajib, wajib. Jadi yang jurang ngarannya mandi 9 itu. Mandi 9. Nya 3 mulai kepala ke betis, belah kanan 3 kali, kiri 3 kali. Ada mandi 9 ngarannya. Nah kemudian membungkus mayat, sekurang-kurang membungkus mayat selapis kain yang menutupi seluruh tubuh mayat, dan sebaiknya 3 lapis. Lebih abdal lagi 5 lapis, lebih abdal. Termasuk baju pakaiannya yang diuleh, dijahitakan bajunya, tapihnya dijahitakan. Nah termasuk yang tidak. Amunnya ada kain ihram bagus lagi, bagus dibuat tawaf segalanya. Kemudian yang ketiga menyembahyangkan mayat, menyembahyangkan. Nah rukun-rukunnya, pertama niat beserta takbiratul ihram. Jadi mandak niat itu waktu Allahu Akbar, aku sembahyangkan fardu kifayah atas ini mayat. Lalaki 4 takbir, 4 imam karena Allah Ta'ala. Yang kita makmum, amun kita imam, makmum itu diganti lawan imaman. Amun kita surangan, kada dibuat berdua. Aku sembahyangkan atas ini mayat lalaki 4 takbir karena Allah Ta'ala. Allah Akbar dalam hatilah mengucap niat itu. Nah. Itu ada berdua ibtitah, langsung berfatihah. Namun jadwal ibtitah karena nyaring ditagur li kawan namanya ibtitah awan nama ini aja. Langsung ibtitah kawan benar kok. Nah, Abu Nawas nggak bisa jadi. Jadi apa? Hanya kalau bisa menyemangkan nggak bisa jadi. Abu Nawas pintar bandir, itu kenapa aja sih jadi? Ay, kada tahu aja kamu udah aku kawan nantinya tuh. Orang kasih jadi nggak sama hiang. Dia kada bisa menyemangkan orang mayat, karena orang mati ini. Ada boleh aja, itu kisah Abu Nawas pada kawannya kan. Nah. Langkah 2 rukunnya berdiri bagi yang puasa, kita kawan. Kamu kalau kau berdiri duduk boleh, kalau kau duduk berebeh sama mayatnya berebeh, orang berebeh yang bilang. Nah yang berebeh ini dimampa caranya, ditinjak mayat tuh ada dimampa. Mayat bujur lagi ya, kita memang berebeh berbujur sama mayat kan, atau betis kita ke mayat. Nah enggak itu bang, kira-kira terjadi itu mau terjadi bagaimana berduaan di hutan namanya miakan nggak ada, jadi bagaimana memandi bagaimana sama bagaimana seadanya deh. Nah mau terjadi seorangnya aja kalau berdiri. Nah jadi nang bagusnya kalau nyasa sama pada bereba itu betis diendak ke barak mayat.
memujur arah kiblat, cuma kepala tinggi, kepala dia mah. Nah, kalau sesama wenan jarang banget lah. Rukun yang ketiga 4 kali bertakbir, termasuk takbiratul ihram. Allahu Akbar, niat, kemudian Allahu Akbar, kedua baca salawat, Allahu Akbar, yang ketiga baca doa, Allahu Akbar, baca salam. Ya anda benar ngomong mati ini 4 kali bakabak pak. Yang keempat membaca Fatihah. Yang bagus membacanya sesudah takbir yang pertama. Jadi boleh ada di situ mandak. Misalnya kita datang dari Allahu Akbar, orang takbir yang kedua. Empat di takbir yang kedua Allahu Akbar. Kira udah niatkan takbir pertama. Nah, baca Fatihah, habis Fatihah baca salawat. Jadi di takbir kedua itu mandak keduanya. Nah, karena anak di takbir pertama itu khusus untuk niat. Itu masih kekosongan itu ini di Fatihah adalah. Cuma takbir kedua, takbir ketiga kada boleh dihurufi lawan yang lain. Salawat lawan doa takbir ketiga. Yang lain itu dipindah kawan itu harus di takbir itu. Nah kalau kita masbuk tadi orang udah 2 kali takbir, kita datang lima pun untung akan lima pak takbir aja Allah Akbar 4 imam. Kina imam salam sambung nih kita, cuma bacaan jangan 4 bacaan imam, bacaan kita. Orang takbir kedua baca selawat, kita takbir pertama hanya membaca Fatihah terus Fatihah. Contoh takbir orang yang ketiga orang baca doa, kita baca salawat. Nah karena yang keempat orang salam, nah kita hanya membaca doa. Jangan mampir hawan orang kan tak muka seorang menggitir itu seorangan di muka dicigit atau dia menyambiangkan mau ada suat bekipik tapi kalau tapi gitir empat di belakang biar masbuk ada bapak. Langkah 5 bersalawat atas Nabi sesudah takbir yang kedua sekurang-kurangnya salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Anda paling kurang. Dan yang akmalnya, yang sempurnanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Doa salawat Ibrahimiyah ngaranna. Doa salawat di sembahyang kita di tahiyat. Yang keenam mendoa untuk mayat sesudah takbir yang ketiga. Seperti Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ringkas. Menang panjang banyak ain lah. Makrim nuzulahu wa wasi' madakhalahu sampai seterusnya. Yang ketujuh memberi salam sesudah takbir yang keempat. Dan setelah takbir yang keempat sunat membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ada lagi semuanya wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kemudian yang ketujuh memberi salam sesudah takbir yang keempat tadilah. Dan setelah takbir yang keempat sunat membaca Allahumma la tahrimna ajrahu
wala taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Tambahan, apabila mayat itu laki-laki, maka waktu menyembahyangkan sunat kepala mayat ditaruh di sebelah kiri, dan jika perempuan kepalanya sunat ditaruh di sebelah kanan, diendak. Misalnya lelaki ngasih itu kiblat, nah diendak sebelah sini, nyadu ciri aja di tabel itu, dia di kain nggak bisa, atau kambang hendak sini. Nah kalau kita datang sembahyang surangan, di mana berdiri ini? Di betis, di kepala atau di mana? Bila ini lelaki, pas membujuri kepala berdirinya. Bila ini bibini, putar kepalanya ke sebelah kanan, sebelah sini kepala. Kita berdiri pas parut menyembahyangkan. Nah, mun kita imam atau sembahyang surangan. Namun berjemaah kalpaban di mana kah? Hendaknya. Jadi imam nanya lawan orang sembahyang surangan. Nah, kenapa jadi belain bini lawan lelaki? Atau sama aja kan? Nah lelaki ini mau didiriakan kapal di sebelah kanan, didiriakan ke sebelah kanan. Kalau bini kapalnya sebelah kiri, didiriakan di sebelah kiri. Nah itu isyarat kalau ini sembahyang, kalau berduaan lelaki pada lelaki dihiga sembahyang berjemaah berduaan. Bila lelaki lami bini di belakang. Nah itu syaratnya kayak itu. Nah kemudian syarat-syarat sah sembahyang Jumat, sembahyang mayat. Nah. Pertama, sesudah mayat itu suci, dibersihi dulu, mandi tadi, dikapan, nah nyar disembahyangkan. Yang kedua, syaratnya jangan terkemuka orang yang sembahyang dari mayatnya, kecuali sembahyang gaib. Sembahyang gaibnya sembahyang orangnya kadede. Misalnya orangnya di muharram itu mati, ada sarwan di kita kada kawat tulak, nah kita sembahyang gaib. Di sini sembahyang mayat situ belakangnya lah. Nah itu kada baba kalau sembahyang gaib. Tapi kalau sembahyang hadir, nah mayat di muka, ya enggak pemukaan, hanya kita di belakang menyembahyang. Nah. Jadi jangan mayat itu tak ke belakang kalau sembahyang hadir. Kalau sembahyang gaib boleh. Cuma sembahyang gaib ini lakunya sama lawan sembahyang mayat, sama. Ada di ruko, ada di sujud, ada di kayak orang sembahyang mayat doang kayak apa? Takbir sekali niat, kemudian takbir baca Fatihah, takbir kedua baca sholawat, takbir ketiga baca doa, takbir keempat dibaca doa sedikit kemudian salam. Nah, itu syarat sahnya. Nah kemudian yang keempat, menanam mayat. Sekurang-kurang menanam mayat itu dalamnya sekira-kira jangan sampai timbul bau keluar, dan jangan sampai dapat dibongkar oleh binatang. Satu ngedede lah yang menampuk. Disunatkan dalamnya kubur itu seperdirian, satu mang berdiri sehasta, dan wajib mayat itu dihadapkan ke kiblat. Banyak terjadi nang kada ingat menghadapakan tamimpinya sakada karuan di rumah dibongkar dasar kada kan menghadap kiblat enda membelakangi. Nah biasa terjadi enda. Nah, secara ringkas, jadi kalau menurunkan mayat ke dalam liang kubur, kita disuruh untuk membaca Yasin. Jadi jemaah nang hadir itu jangan ada yang berduduk, berdiri sunatakan dan mengelilingi kubur.
ini kita mahir berduru kalau dibuncong mana kan sambil berokok mahir turun. Nah jangan lagi din nang bagus tuh kita berdiri. Kalau di kubur berzikir pun bagus berdiri daripada berduduk. Kita berhadiah zikir di atas kubur lebih baik berdiri daripada duduk. Nah. Jadi sunat bagus kita dibacakan surah Yasin. Orang nang lambat mati bagus dibacakan qul huwallah 4 kali sebelah kanan betis, 4 kali sebelah kiri betis. Nganga kalawasan 2-3 bulan masih aja nganga mulia hendak lakas hidup apa sigar atau lakas mati bacakan suratul ikhlas 4 kali tiap bahkan mulai di ujung betis kanan kemudian menjadi kiri arah ke atas dan disarankan di atas itu jangan ada nang duduk tintang kepala supaya mudah keluar roh. Bilanya marinding bakal keluar mayat, nah itu jadi tapi jangan lu buat. Nah jangan lu buat. Nah cagitan mulai waktu mata anda korok-korok. Dulu udah belakan bijan itu. Dubdam malai min kulli mati ahmati innaka maitun wa innahu maitun berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tangkap kurangnya kirim makan ke taksi anda ke banjir mana diulin gitu. Sopir bila asap berit di belakang aja tuh harus mengirim. Ini mau kita tak salah sedikit kajian penelagian untalan bibinian kajian tak salah. Tadi ingat lagi udah Tuhan ada yang mengalang keluar roh gitu. Beri banyak papantunan yang beri itu yakin berhasilnya dikabulkan. Wah ini 10 kali papantulan nggak di depan lagi. Nah kemudian faidah besar telah mendatang hadis. Pertama, siapa yang membaca qul huwallahu ahad 100 kali membacanya. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 100 kali. Santai bacanya, jangan lancap. Jangan kayak tarawih itu jangan. Tarawih itu bisa napas. Qul huwallahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar kan. Itu kalau jualan yang santai. Kenapa? Pada waktu sakit kering kenapa laju mejan. Nah, yang terus membawa mati, yang kira-kira mati nih. Nah, jadi nang orang kering ini membaca 100 kali. Niscaya tiada dipitnah dalam kuburnya dan selamat dari dijepit bumi dan melalui tiatian siratal mustaqim di atas sayap malaikat. Jadi malaikat membawa merep dingin dulu membaca ada salahnya kalau salah jur. Sakit kepala ya baca 100 kali, parut sakit, lentohol sakit baca. Selain daripada itu bisa jadi obat juga, jadi obat. Contoh 100 kali kau setakan nggak betis senang sama urat lah, insyaallah ambil. Sakit nih sing kalau kau unjur kan betis hujan ngedawan. Bacakan qul huwallahu ahad. Amun inya mati, nah lepas fitnah kubur. Selamat dari dijepit bumi dan melalui titian siratal mustaqim itu di atas sayap. Mereka berjalan begini. Amun inya kada mati, jadi ubah. Sakit kepala budrik sudah, keramik sudah. Seraup mau makan. Sanono kada ambil tilir nongnya. Nah, kada mau ambil bacakan qul huwallahu ahad Allahus samad. Nah Allah samad kan nanginya. Allah nang memberikan pertolongan nang kita. Nah, bacakan insyaallah lakas sambilnya. Kemudian gering namarip dingin, sakit kepala, sakit lentohot, bacakan. Amunnya mati
tadi dikubur kalau dapat pinah. Kemudian lalu di dalam siapa di titian Siratul Mustaqim di atas sayap malaikat. Yang kedua, siapa mengata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 40 kali waktu sakit penggering. Kemudian mati, niscaya diberi pahala orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jangan kuntum lah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz zalimin. Ini ada nang meja dindo. Kuntu minadz zalimin. Nang bagus dia malakan ini juga kita kadang apa-apa garing gada nama handak sambil suku 100 kali rezeki murah aneh awak sehat rezeki murah dan dapat ilmu makrifat dari Allah. Nah, kelebihannya adalah selain daripada mati kita kayak orang mati syahid, nang kedua kalau kita kada mati memalakan hendak sembahyang subuh. Kalau benjero mbaya ya kayom habis itu nah ini dibaca orang la ilaha illa anta subhana inni kuntu minadz zalimin la ilaha illa anta nah sampai 100 di ujungnya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 11 kali itu daerah antara Madapura lawan Banjar. Di Madapuranya lain lagi. Jadi bagus dia malakan la ilaha illa anta subhana inni kuntu minadz zalimin. Pahim garing enggak? Pahim sigar kada salahnya bang. Nah kemudian mati syahid. Syahid terbagi 3. Pertama syahid dunia dan akhirat. Kedua syahid dunia saja. Ketiga syahid akhirat saja. Syahid dunia dan akhirat ialah orang yang mati dalam peperangan melawan kafir untuk mempertahankan ketinggian agama Islam, untuk membela agama. Nah orang ini matinya mati syahid dunia akhirat. Tapi ada juga orang perang melawan kafir ini berniat untuk mengambil harta kekayaannya, ada niatnya. Ini begini niatnya aja lagi kita. Ada niat yang memang membela agama. Nah, kemudian syahid dunia saja ialah orang yang mati dalam peperangan melawan kafir untuk mendapat harta ghanimah, harta rampasan perang umpamanya lah. Bukan meninggikan agama Islam. Nah ini syahid dunia. Jadi perlakuan cara memandi ini lain. Nah. Kemudian syahid akhirat saja, seperti mati dengan sebab berenak. Dia berenak lah, mati syahid. Orang mati syahid akhirat ini bebas siksa kubur. Ada pertanyaan tentang kubur ada. Mati terbenam. Terbakar, terbenam di air, lamas saja, nah mati lamas, syahid juga, syahid akhirat. Mati terbakar, syahid juga. Mati dalam masa menuntut ilmu, syahid juga, dan lain-lain. Mati karindangan, ini juga, karindangan, orang mati, ada syahid. Mati dalam menuntut ilmu ini dalam perjalanan kecelakaan misalnya, atau kanakan yang ada di pondok-pondok pesantren pun niat utamanya menuntut ilmu. Nah itu kita masuk lagi syahid. Syahid dan syahid yang pertama dan yang kedua tiada boleh dimandikan dan disembahyangkan, hanya wajib dikafan dan ditanam. Syahid dunia akhirat dan syahid dunia. So kada perlu dimandi lagi. Imba angkat mayatnya, bungkus,
alat-alat perangnya buatnya semua dibuatnya beres nang berpikiran diambil buat gitu. Karena itu menjadi saksi di hadapan Allah. Ini kan mandi saja, cuma di tanam bisa miangan kada. Bagi kapan tanam sudah. Kemudian syahid yang ketiga, melaksanaannya seperti tiada syahid sampai biasa. Wajib dimandi, dikapani, ditembelangkan dan ditanam. Nah ini syahid akhirat. Kayak orang mati berenak, mati tinggalan, mati terbakar, mati dalam masa menuntut ilmu dan lain-lainnya. Nah, ini termasuk mati syahid akhirat. Nah kemudian keguguran. Nah perhatiannya. Jadi insya Allah masalah orang